Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas dari mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian dengan judul Penentu Efisiensi Teknis Petani Bertani di Luluku, Zambia. Oleh saya sendiri yaitu Siti Umariah dengan NIM 1803211000001 kelas A. Selanjutnya adalah abstrak, di mana studi ini mengkaji terkait dengan efisiensi teknis pertanian padi di Lukulu, Zambia, di mana melalui survei yaitu menggunakan kuesioner dari 120 petani sebagai respondennya. Untuk pengambilannya sampel yaitu melalui acak. Untuk analisisnya yaitu menggunakan statistik deskriptif dan juga produksi perbatasan stokastik pendekatan fungsi. Untuk variabelnya yaitu ada luas lahan, terus pupuk dan agrokimia itu berpengaruh positif maupun signifikan terhadap produksi beras di distrik Lukulu, Zambia. Sedangkan untuk jumlah benih dan juga tenaga kerja itu berpengaruh tidak signifikan terhadap produksi beras di distrik Lukulu, Zambia. Sedangkan untuk parameter dugaan yang diduga mempengaruhi inefisiensinya bahwa di sini layanan penyuluhan, akses kredit, teknologi dan juga metode tanam yang dimiliki oleh petani itu berpengaruh signifikan terhadap teknis efisiensi. Sedangkan usia, pendidikan, jenis kelamin, jumlah tanggungan, status perkawinan, dan penghasilan lain yang terpisah dari pertanian itu berpengaruh tidak signifikan terhadap inefisiensi produksi beras di distrik Lukulu, Zambia. Selanjutnya adalah pendahuluan. Seperti yang kita ketahui bahwa di Zambia itu sektor pertanian itu menyumbang rata-rata 9,8% dari PDB pada tahun 2006 hingga 2015. Dan diperkirakan sekitar 1,3 juta petani kecil rumah tangga kehidupannya bergantung pada sektor pertanian sebagai mata pencaharian. Selain itu, sektor pertanian juga menyerap tenaga kerja sebesar 67%. Selain itu, Kementerian Pertanian dan juga Peternakan Zambia memiliki kebijakan bahwa salah satu tanaman pakan dari komoditas strategis untuk Zambia adalah beras, selain jagung, singkong, sorghum, dan juga millet. Di mana untuk peningkatan permintaan beras itu didorong oleh kenaikan populasi perkotaan. Selain itu peningkatan pendapatan dan juga perubahan selera. Sedangkan produktivitas padinya itu masih rendah. Sehingga hal ini yang melatar belakangi terkait dengan penelitian penentu efisiensi teknis bertani di Lukulu, Zambia. Selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama adalah terkait dengan lokasi. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lukulu yang berada di sebelah barat, khususnya pada Provinsi Zambia. Untuk pengumpulan datanya yaitu menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner dari 120 petani sebagai respondennya. Untuk analisisnya yaitu menggunakan stochastic frontier analysis. Stochastic frontier analysis yaitu sebuah hubungan di mana untuk mengetahui penggunaan input pada jumlah tertentu guna untuk memperoleh output pada jumlah tertingginya. Di mana untuk fungsinya yaitu YI sama dengan F XI B ditambah VI min UI. Di mana YI merupakan produksi yang dihasilkan pada waktu ke T, XI yaitu vektor parameter yang diestimasikan, VI yaitu variabel acak yang berkaitan dengan vektor eksternalnya, dan UI yaitu variabel acak non negatif yang diasumsikan mampu mempengaruhi tingkat inefisiensi teknis yang berkaitan dengan faktor internalnya. Selanjutnya adalah hasil dan juga pembahasan. Untuk model efisiensinya yaitu ln YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 ln X1 ditambah beta 2 ln X2 ditambah beta 3 ln X3 ditambah beta 4 ln X4 ditambah beta 5 ln X5 ditambah beta 6 ln X6 ditambah VI min UI. Dimana untuk YI yaitu hasil padi, terus untuk XI yaitu benih ataupun variabel independennya yaitu X1 adalah benih, X2 adalah lahan, X3-nya pupuk, X4-nya pestisida ataupun agrokimia, X5-nya adalah total dari tenaga kerja. Sedangkan VI min UI itu adalah istilah kesalahan komposit.
Pada tabel 1 statistik deskriptif dari petani yang disurvei dapat kita ketahui bahwa produksi berasnya minimal itu 200, maksimal yaitu 4.500 dengan rata-rata 1.501,2 dan standarnya adalah 1.201,3. Begitu pula untuk variabel independennya, yaitu X1 berupa benih yang dinyatakan dalam bentuk kilogram. Minimalnya adalah 9 kg, maksimalnya adalah 20, minnya adalah 15,22 dan standarnya adalah 2,25. Begitu pula untuk seterusnya sampai akhirnya pada total tenaga kerja dalam satuan HOK, di mana untuk minimalnya yaitu 25,64, maksimalnya adalah 245,22, minnya yaitu 92,36 dan standarnya yaitu 39,3. Selanjutnya adalah model inefisiensinya. Untuk variabel dugaannya di sini ada 13, yang mana Z1 yaitu penggunaan jumlah benih dalam satuan kilogram, Z2 usia, Z3 tingkat pendidikan, Z4-nya adalah penyuluhan, Z5-nya aksesibilitas kredit, Z6-nya yaitu kontak eksistensi, Z7-nya adalah jumlah tanggungan, Z8 adalah status pernikahan, Z9 organisasi kepemilikan, Z10 adalah penghasilan terpisah dari pertanian, Z11 yaitu lamanya bertani, dan Z12 teknologi yang digunakan, serta Z13 adalah metode penanaman baris. Dari tabel 2 statistik deskriptif sosial ekonomi dapat diketahui bahwa di sini untuk penggunaan jumlah benih itu menggunakan dummy, di mana untuk 1 yaitu ditingkatkan, 0 tidak. Untuk minimalnya 0, maksimalnya 1, minnya yaitu 0,29 dan standarnya adalah 0,63. Begitu pula untuk usia tingkat pendidikan sampai pada metode penanaman baris. Untuk dummy-nya sendiri di sini digunakan untuk variabel penggunaan jumlah benih. Untuk tingkat pendidikan yaitu 0 tidak sekolah, 1 SD, 2 SMP, 3 SMA. Untuk kontak asistensinya, yang 1 adalah pria, yang 0 adalah perempuan. Untuk status pernikahan, 1 yaitu sudah pernah menikah dan 0 tidak menikah ataupun belum menikah. Terus untuk organisasi kepemilikan, 1 adalah milik ia sendiri dan 0 tidak miliknya sendiri. Lalu ada penghasilan lain terpisah dari tani. Yang pertama, yang 1 adalah ia, artinya dia memiliki penghasilan selain dari pertanian, dan 0 itu tidak memiliki penghasilan lain dari pertanian. Untuk teknologi yang digunakan untuk 1 yaitu cangkul dan tangan adalah 0. Untuk metode penanaman baris yaitu yang pertama adalah ia menggunakan metode penanaman baris dan 0 tidak menggunakan metode baris. Selanjutnya adalah estimasi model frontier produksi stokastik, di mana berikut ini adalah tabel dari perhitungan dari stokastik, di mana untuk di sini tabelnya itu terdiri dari standar error, koefisien, T-rasio dan juga signifikan. Untuk variabelnya di sini ada konstanta dan juga variabel independennya, yaitu benih, lahan, pupuk, agrokimia dan juga total dari tenaga kerja. Di sini yang kita lihat adalah dari kolom T-rasio, di mana nanti dari kolom T-rasio ini bakalan dibandingkan dengan nilai T-tabelnya. Di mana untuk standar alfanya di sini saya menggunakan 5% dengan jumlahnya yaitu 2,015. Sehingga dapat disimpulkan bahwa B1 yaitu benih dengan T-rasio 1,34 yang artinya lebih kecil daripada T-tabel dari 5% yaitu 2,015, sehingga H0 diterima. Selanjutnya adalah lahan, di mana untuk T-rasionya yaitu 5,65 yang lebih besar daripada 2,015, sehingga H1 diterima. Artinya yaitu jika lahan diperlebar sebesar 1%, maka outputnya pun akan meningkat sebesar 0,099%, di mana untuk nilai 0,099% ini diperoleh dari koefisien lahannya. Yang ketiga yaitu adalah pupuk, di mana untuk T-rasionya yaitu 3,640 yang artinya lebih besar daripada 2,015, sehingga H1 diterima. Artinya apabila pupuk itu ditambah sebesar 1%, maka outputnya pun akan meningkat sebesar 0,067%. Selanjutnya adalah agrokimia, yaitu dengan T-rasio 7,06 yang artinya itu lebih besar daripada
tabelnya yaitu 2,015 sehingga H1 diterima. Maksudnya adalah apabila dari agrokimia itu dinaikkan sebesar 1%, maka outputnya pun akan meningkat sebesar 0,046%. Dan begitu pula untuk total dari tenaga kerjanya, yaitu 0,780 yang artinya lebih kecil dari 2,015 sehingga H0 diterima. Selanjutnya adalah sumber inefisiensi teknisnya, di mana untuk tabel dari outputnya yaitu bisa dilihat pada tabel berikut. Untuk kolomnya berisi koefisien, standar error, T-ratio, dan juga signifikan. Yang kita lihat adalah nilai T-ratio-nya, di mana di sini T-ratio nanti akan kita bandingkan dengan T-tabelnya. Untuk standar alfanya di sini saya menggunakan 10% ataupun 1,659. Di mana untuk B1 yaitu usia dengan T-ratio-nya 0,43 yang artinya lebih kecil sehingga H0 diterima. B2 yaitu adalah tingkat pendidikan dengan T-ratio-nya yaitu 0,78 yang artinya lebih kecil sehingga H0 diterima. Selanjutnya adalah B3 yaitu adalah penyuluhan yaitu sebesar 1,82 yang artinya lebih besar daripada T-tabelnya sehingga H1 diterima. Artinya apabila penyuluhan dinaikkan 1%, maka ia akan mengurangi tingkat inefisiensi sebesar 0,120%. Selanjutnya adalah B4 ataupun aksesibilitas kredit yaitu dengan T-ratio 1,77 yang artinya lebih besar daripada 1,659 sehingga H1 diterima. Artinya apabila kredit dinaikkan 1%, maka ia akan mengurangi tingkat inefisiensi sebesar 0,120%. Pada B5 yaitu T-ratio-nya 1,38 yang artinya lebih kecil daripada T-tabel sehingga H0 diterima. Selanjutnya adalah B6 yaitu adalah 1,55 yang artinya adalah lebih kecil daripada T-tabel sehingga H0 diterima. Selanjutnya adalah B ke-7 ataupun variabel ke-7 yaitu dengan T-ratio-nya 0,37 sehingga lebih kecil dari 1,659 dan ini menerima H0. Dan pada B8 yaitu T-ratio-nya sebesar 3,04 yang artinya lebih besar daripada T-tabel sehingga H1 diterima. Artinya apabila teknologi itu dinaikkan 1%, maka ia akan mengurangi tingkat inefisiensi sebesar 1,552%. Dan pada B9 yaitu 2,40 yang artinya lebih besar daripada 1,659 sehingga H1 diterima. Artinya apabila metode penanaman berbaris ini dinaikkan 1%, maka ia akan mengurangi tingkat inefisiensi sebesar 0,159%. Sedangkan pada T-ratio itu kan ada nilai di mana nilainya itu bertanda negatif. Nah, di sini untuk tanda negatif itu hanya digunakan sebagai penentu arah inefisiensinya. Apakah ia berbanding terbalik, artinya adalah ia mampu mengurangi inefisiensi, apakah ia berbanding lurus, yang artinya ia akan menambah inefisiensi pada penelitian tersebut. Dan selanjutnya adalah kesimpulan, di mana pendekatan stokastik frontier ini diterapkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mampu mengaruhi efisiensi dan juga inefisiensi teknis di kalangan petani kecil, khususnya di Lakulu, Zambia, di mana hasilnya menunjukkan bahwa luas lahan, pupuk, terus agrokimia itu berpengaruh signifikan terhadap penelitian tersebut. Sedangkan untuk jumlah benih dan juga tenaga kerja itu berpengaruh tidak signifikan. Sedangkan pada inefisiensinya, variabel dugaannya itu adalah untuk layanan penyuluhan, akses kredit, teknologi, dan juga metode tanam itu berpengaruh signifikan terhadap penelitian ini. Sedangkan untuk usia pendidikan, jenis kelamin, jumlah tabungan, status perkawinan, dan penghasilan terpisah selain dari pertanian itu tidak signifikan terhadap inefisiensi. Jadi cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.